Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketampungan ya, sana belum jawab. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maknyes gitu ya kalau jawab semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Muslimah sholihah yang dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini pas tanggal 1 Agustus ya, Jum'ah Barokah, yang mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini di tempat ini menjadi satu catatan amal soleh yang layak diganti dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswah hasanah kita, teladan kita yang kita terus tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Muslimah sholihah sehat semuanya? Alhamdulillah. Tanggal baru apa maksudnya gitu? Kalau kita kan ada kaitannya, tapi semua tanggalnya baru kok ya. Gak ada tanggal tua, gak ada semuanya, terbenar semuanya. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Baik, ini musim lagi kayak gini ya, jadi diusahakan penjagaan dirinya ditingkatkan. Karena terus terang putaran pertama ada flu, saya kena, terus itu nular ke anak-anak, 2 yang kena, yang 1 enggak, suami kena, terus itu saya kena lagi. Sembuh, udah, habis itu udah sembuh semuanya. Nah ini yang nomor 1 yang biasa nganter kena lagi, saya kena juga. Ya Allah, gini ya, maaf ini saya sampaikan kenapa, ternyata kalau sudah usia seusia kita, daya tahan tubuh itu penjagaannya harus lebih seusia kita, yang seusia saya maksudnya, mungkin masih muda-muda semua Pak ya. Wah bunda itu gimana sih gitu ya. Artinya ya Allah, dia papakan itu tetap ya. Kalau kita itu mungkin yang muda-muda begini penjagaannya segini, kalau yang udah usia segini, jadi harus lebih apanya, terutama ya semuanya, tawazunnya, penjagaan dari urusan makan, istirahat, kemudian olahraga, dan yang paling berjuang yang terakhir ini olahraga ya. Karena Masya Allah ya, mulai semua badan mulai sakit itu kan akhirnya harus ada doa yang kita pakai itu ya, Allahumma paksa itu ya. Jadi kalau nggak dipaksa ya Allah, bener ini dengkul mulai ini lagi. Tapi kalau rutin buat olahraga, maka insya Allah kita bangun jam berapapun bisa mudah. Tapi kalau enggak, harus pakai disayang-sayang dulu dengkulnya ya, paling enggak 10 menit baru kita bisa berdiri. Masya Allah. Dan itu buat yang sekarang sehat belum merasakan, mudah-mudahan nggak pernah merasakan, mudah-mudahan ya. Karena nggak enak banget dengan mau duduk, aduh, dipikir-pikir gitu loh. Mau berdiri nanti habis duduk juga begitu, ancang-ancang. Masya Allah. Semoga semuanya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita
hari ini tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, yaitu tentang karakter tawadhu. Ya. Ada yang tahu tawadhu itu apa selain tadi diterjemahkan rendah hati? Ya betul ya. Ngetes ini ya. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Ya. Ada yang tahu? Boleh katakannya? Qanaah beda, ya, beda. Tawadhu, rendah hati itu artinya menerima kebenaran dari Allah dari siapapun, ya. Menerima kebenaran dari Allah dari siapapun. Sekalipun dari anak kecil atau orang bodoh yang mau sholat belum tahu arah kiblatnya. Ini terjemahan ini saya ambil dari kata-katanya Fudail bin Iyad, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ya, saya ulang. Menerima kebenaran dari Allah sekalipun dari anak kecil atau orang jahil, orang bodoh yang mau sholat aja belum tahu arah kiblatnya. Dibayangin ya ujiannya. Jadi di sini digambarkan bahwa tawadhu itu orang yang rendah hati, menerima kebenaran dari siapapun. Karena masing-masing kita semua sama Allah dikasih alarm hati yang bening, yang disebut dengan apa? Kalau orang Jawa itu bukan firasat ya, tapi ini loh semacam. Jadi gereng pertama itu kalau kebenaran itu semua orang pasti nerima. Cuman akhirnya syahwatnya yang berbicara. Siapa saya ngomong, nah itu sudah syahwat itu. Tapi gereng pertama benar itu, karena janjinya Allah apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran itu al-haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, ya. Jadi kita nggak boleh ragu, sekalipun dari siapa saja yang membawa kebenaran itu. Alarm tadi, apa ya kalau dibahasakan itu untuk yang muda itu apa ya? Paling sudah paham ya semuanya. Maksudnya kita itu ngerasa, oh ini benar gitu loh. Udah dari awal dia menyampaikan kebenaran itu udah ngakui benar. Cuma karena sahabat kita pertama, atasnya kayak gitu aja kok ngomong. Nah, tadi digambarkan anak kecil itu adalah anak yang belum balik, belum mendapatkan satu kewajiban dia untuk menunaikan Islam dengan sempurna, itu belum mendapatkan kewajiban. Orang bodoh yang tidak tahu arah kiblat itu artinya ya memang dia bodoh. Tetapi kalau sudah bicara kebenaran, itu yang bimbing Allah. Alarm kita, hati kita itu berbicara nyambung. Benar ya, benar betul ya. Sampai apa ya, ibu-ibu muslimah sholihah semua, saudara-saudaraku. Jadi kita jangan pernah menyepelekan kata-kata orang. Jangan pernah melihat orang cuma dari sisi casing. Mohon maaf, kadang yang kulitnya hitam, kulitnya coklat, tubuhnya tinggi. Nah, tubuhnya tinggi, kulit putih, rata-rata kita menghormati. Tapi coba ketemu, mohon maaf, yang sama Allah diciptakan dia kerdil, kulitnya hitam, rambutnya keriting, keritingnya ke dalam, jadi kayak gak model-model gitu. Itu tiba-tiba dia ngajak kita ke jalan kebenaran. Kalau hati nurani kita yang berbicara, maka kita tidak akan lihat itu semua casing, itu gak akan berpengaruh. Tetapi kalau kita untuk mengukur diri ya, kalau masih langsung jaga jarak
dan kemudian tanya dulu, saya sopo deh ini, tidak jelas kok ini. Padahal jelas banget yang disampaikan adalah semua sumbernya dari Allah dan sunnah Rasulullah. Maka disitulah tawadu, ya. Jadi muslimah salihah, antuna semua, kalian semua sekarang adalah menjadi muslimah yang rajin bertolakul ilmi. Insya Allah ilmunya beda dengan mereka-mereka yang tidak pernah berangkat ke majelis ilmu. Maka ujian paling berat buat kalian semua adalah menjaga ilmu dengan sifat tawadu. Tidak pernah merendahkan orang, tidak pernah meremehkan orang, tidak pernah merendahkan pasangan, karena pasangan kita tidak pernah belajar seperti kita. Tidak ada seperti itu. Karena ilmu yang dipahami dengan rasa sombong tidak akan memberikan asar. Tahu asar? Asar itu adalah bekas, ya. Jadi ilmu kita itu akan bermanfaat buat kita atau enggak terlihat dari bagaimana cara kita nangkap ilmu itu. Kalau lurus karena Allah, kalau kita rendah hati, insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan dari ilmu itu. Tapi sebaliknya, jika sudah mulai ada rasa ujub, ya, awal dari nanti akhirnya sombong itu adalah ketika ujub dulu. Yang lain pada ngapa? Lewat di depan tetangganya lagi ngumpi, lagi masak, lagi apa, kita sudah seolah-olah merasa aku ternyata muslimah salihah sendiri, ya. Wah gitu ya. Yang lain ngurusi dunia, ngurusi perut, aku enggak. Ngurusi perut, kalau beliau itu ikhlas bisa jadi lebih mulia dibanding kita yang berangkat thalabul ilmi. Tapi nah, ada jawabannya. Makanya di sini hati-hati, ya. Kalau kita melihat dari apa kata-kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyampaikan, ini saya nukil dari kata-kata beliau, ya. Kata-kata Abu Bakar, beliau menyampaikan, kami menemukan kedermawanan di dalam takwa, kecukupan di dalam keyakinan, dan kemuliaan di dalam tawadu. Saya ulangi kalau mau ditulis, ya. Kami, kata Abu Bakar, menemukan kedermawanan di dalam takwa. Jadi ketika orang bertakwa itu menjadi dermawan, gitu, ya. Terus yang berikutnya, kami menemukan kecukupan di dalam keyakinan. Keyakinan itu apa? Iman kepada Allah. Sehingga seberapapun rezeki yang diberikan oleh Allah disyukuri dan cukup, gitu. Terus kemudian yang terakhir ketika kata-kata Abu Bakar, kemuliaan, kami menemukan kemuliaan di dalam tawadu, rendah hati, ya. Jadi justru orang yang mulia itu adalah orang yang rendah hati, ya. Terus sekarang kita akan melihat apa manfaat, ya, ketika orang itu tawadu. Yang pertama, ya, keutamaan atau kemuliaan sifat tawadu. Satu, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang tawadu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maaf, tadi kan disampaikan tawadu itu adalah rendah hati. Rendah, ya, tidak tinggi. Beda. Kalau sombong itu adalah tinggi hati, ya. Jadi di sini kita bukan repot mau menaikkan derajat kita dengan kesombongan, tetapi justru merendahkan dari ilmu-ilmu yang kita pahami, potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga di situ, ketika kemudian kita bisa rendah hati, Allah nanti akan meninggikan. Qulillahummal mulki
tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair. Artinya ketika Allah mau meninggikan derajat orang, tidak ada satupun yang bisa merendahkan. Masya Allah, orang mau tinggi tidak harus merendahkan orang lain. Masya Allah, ini benar-benar tazkiyatun nafs yang membuat kita itu mau mendongak malu. Maksudnya mendongak itu adalah berjalan dengan membuka dada. Mohon maaf, ya bahasa Jawa, menteng. Apa ada perempuan yang mendekelek? Banyak. Mendekelek itu tidak hanya tubuhnya, tapi sorotan matanya, kata-katanya, bahasa tubuhnya. Ini mencerminkan kalau dia punya sesuatu yang lebih dari orang lain dan merendahkan yang lain. Makanya hati-hati ya muslimah sholihah, ini ujian buat kita. Kita itu Masya Allah rajin taklim di mana-mana ya. Kadang-kadang pikiran itu tergelitik aja. Ya Allah, ngomong kok ya belum mata, pokoknya aku. Nah, hati-hati loh ya. Kalau sudah bilang begitu, hati-hati. Allah nanti akan cabut kemanfaatan dari kita mendapatkan ilmu di majelis tadi. Makanya, Masya Allah, mohon maaf ini buat kita semua, yuk kita renungkan, jangan sampai aktivitas kita yang menuju Allah ini rusak gara-gara hati kita yang tidak terjaga ketawaduan. Yang pertama. Yang kedua, akan memiliki akhlak yang mulia. Akan memiliki akhlak yang mulia. Hadis Rasulullah SAW saya bacakan artinya. Siapa yang bersifat rendah hati atau tawadu, maka Allah akan angkat derajatnya. Angkat derajatnya ini apa? Kita di mata orang itu, walaupun kita itu rendah hati, akan diangkat derajat kita oleh Allah dari akhlaknya. Maaf, ibu-ibu semua muslimah sholihah, kita ketemu orang yang ketika dia bicara, Masya Allah, melangi terus ya. Nada dasar terus gitu. Apa yang terjadi dengan kita? Sebenarnya apa senang? Senang ya, betul. Gak iki udah mulai mau ngomong itu banget. Ya Allah, kita tuh sampai mau meraih, mendengarkan itu sampai dongak-dongak, gak nyampe-nyampe. Masya Allah, itu cerminan dari akhlak sombong itu jelek ya. Tapi kalau orang merendah, Masya Allah, adem ya, dia ngomong enak, banyak mendengarkan, tidak mendominasi pembicaraan, dan Masya Allah, ketika ngomong gak banyak-banyak, tapi rendah hati. Karena apa yang dikeluarkan itu cerminan dari dalam hatinya. Insya Allah hatinya bersih, maka enak didengar ya. Ingat kata-kata Abbas As-Sisi, beliau menyampaikan, menyeru kebenaran ketika itu diawali dari hati, maka akan nyampe ke hati. Tapi kalau tidak diawali dari hati, maka hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maksudnya dari hati itu apa? Hati yang terjaga, yang bersih lempeng karena Allah, dan hati yang senantiasa terjaga untuk tidak meninggikan dirinya. Masya Allah. Maaf, muslimah sholihah, kita itu kalau sama Allah sudah dikasih kelebihan, wes ayu, maaf ya, soke, apa tuh soke? Kaya ya, orang Jawa Timur begini lisannya. Soke, terus punya kedudukan tinggi, terus qadarullah itu mengerjakan apa-apa cak gitu ya, sat gitu. Ketemu dengan teman-teman yang ketika mohon maaf dari urusan kecerdasan di bawah kita, ide kebetulan bukan kebetulan Allah takdirkan beliau bukan urusan ide ya, idenya itu pelan. Idenya itu kalau lah keluar itu kadang-kadang
udah nggak pas gitu. Kita tuh sudah tergelitik buat orang-orang yang cerdas tuh. Ini ngomong kok itu tono, ini baru di hati. Kalau di hati sudah berbicara begitu, maka kerengitan wajahnya akan mencerminkan. Nah, udah mulai gini ya. Jadi kita udah ngerasa nyebelin posisi tubuh yang tadinya dengerin. Nah, mulai agak bergeser ini karena merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah nggak pas, rendah dan lain sebagainya. Hati-hati, perempuan itu kalau punya kelebihan memang rodok cenderung untuk tinggi hati. Tapi bukan berarti ketika kita dikasih kelebihan banyak, ya Allah jangan kau kasih seperti ini, aku nggak sanggup. Enggak. Tapi dikelola, kuncinya dengan tawadu, rendah hati. Semua itu titipan dari Allah. Kalau Allah mau ambil, gampang banget. Kita nggak berdaya apa-apa. Ya, baik. Yang ketiga, sifat tawadu akan dimiliki keutamaannya, ya sekali lagi sifat tawadu itu dimiliki oleh para nabi dan rasul, ya. Jadi kalau kita tawadu, kita itu sudah merintis, mengikuti, ittiba, mengikuti dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Tawadu itu, beliau itu kurang apa? Rasul itu luar biasa, tapi tidak pernah ngomong tinggi, ngomong sombong, sikap jelek, nggak pernah. Tawadu selalu. Bahkan Rasul itu kalau jalan seperti ya, dan agak membungkuk ya. Membungkuknya itu menundukkan pandangan ya, tidak menunjukkan aku mau jalan itu gimana, tidak ya. Terus apalah kita kan gitu ya. Rasulullah aja yang punya sekian kelebihan yang diberikan oleh Allah, mukjizat yang diberikan oleh Allah, segala kemampuan yang sangat luar biasa, itu saja tawadu. Apalah kita. Makanya kalau kita mau nanti salah satunya cara agar bisa berdampingan ketemu dengan Rasulullah di surga, sikap kita atau sifat kita harus tawadu. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, keutamaan dari tawadu adalah merupakan kita nanti akan menjadi teladannya orang-orang soleh. Ya, kalau kita tawadu akan menjadi teladan buat orang-orang soleh di sekitar kita. Tapi beda dengan orang sombong. Kalau orang sombong itu akan menjadi musuh, orang yang tidak disuka. Kalaulah tidak terucap dengan kata-kata, tapi hati itu nolak ya. Tapi kalau orang tawadu itu menjadi teladan. Itu loh, ada teman kita itu yang masya Allah sudah cantik, solihah, tapi ngomongnya rendah, nggak pernah maaf tinggi-tinggi dan bagaimana itu disuka. Itu apa ya? Watak dasar kita sebenarnya. Kita semua itu secara fitrah itu suka dengan rendah hati. Cuman yang akhirnya membuat kita itu tidak rendah hati, ya syahwat kita. Sering dinya awas ya, wah gitu. Jadi kalau dinya itu ada dendam, awas ya, kan saya buktikan bahwa saya nggak seperti yang kamu sangka. Gawat kalau sudah begitu ya. Yang kelima, jauh dari laknat Allah ya. Jadi kalau kita punya karakter tawadu, maka Allah tidak akan melaknat kita. Kenapa? Karena Allah paling gak suka ya, paling gak suka dengan sikap atau sifat tawadu, sifat sombong atau membanggakan diri. Sebagaimana di dalam Quran surat Luqman ya, Quran surat 31 ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan jangan pula
kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Masya Allah. Quran surat Luqman ayat 18 ya. Luqman itu Quran surat ke-31 ayatnya 18. Nanti silahkan dicek untuk kontrol diri ya, bahwa Allah nggak suka banget dengan orang yang sombong, berjalan di muka bumi, senangannya melengos, memalingkan muka. Itu nggak senang lihat orang yang berada di bawah dia, merasakan bahwa dirinya paling tinggi, paling oke ya. Nah, ketika kita kemudian bisa menundukkan pandangan dalam rangka tawadu, maka Allah akan menyelamatkan kita dari laknatnya. Allah suka dengan orang yang rendah hati. Masya Allah ya. Muslimah salihah, salah satu indikator ilmu kita selama ini tadi disampaikan ya. Azizah sudah ulang tahun ke-6. Itu mencetak muslimah salihah yang tawadu, rendah hati, banyak ilmunya, bukan petenteng-petenteng, maaf, tapi justru merunduk ya, merunduk dalam artian potong sudah rakyat uang enggak, hatinya, cakapnya, terus kemudian perilakunya mencerminkan bahwa tingginya ilmu tidak membuat dia tinggi hati. Nanti evaluasi. Maaf, ini tazkiyatun nafs itu bagian dari pembersih jiwa yang harus sering kita lakukan untuk apa? Untuk koreksi diri. Kalau sudah mulai menyimpang, biar segera bisa kembali ya. Karena kita nanti akan merugi kalau tumpukan ilmu yang kita punya, tumpukan kelebihan yang diberikan oleh Allah kita miliki, itu membuat kita tinggi hati. Bahaya. Menjadi istri pun nanti susah dikendalikan. Menjadi ibu pun juga ibu yang arogan. Mohon maaf, ibu yang arogan itu seperti apa? Misal ngajari anaknya matematika nggak bisa, qadarullah ibunya matematika dapat 10. Kamu itu, nah udah loading. Ibu dulu, dulu disampaikan. Ya dulu itu kan zamannya ibu, sekarang beda matematikanya gitu. Anaknya gak mau kalah, akhirnya apa? Tumpang tindih terus kayak gini. Baik jadinya tidak. Orang yang suka jadal itu berdebat ya, untuk sesuatu yang gak penting, maka akan mengatakan dia ragu kepada kebenaran yang diberikan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ya. Hati-hati. Jadi ibu, jadi istri, jangan kita merasa bahwa kita lebih tinggi semuanya dibanding orang-orang yang berada di sekitar kita. Entah orang tua, entah suami, anak, tetangga, teman. Masya Allah, hati-hati ya. Nanti tugasnya ada tugas ini PR, saling ngerem ya. Kalau ada yang boleh, wah bodoh kayak gitu, harus ada yang ngingetin biar gak jadi ya. Karena kita menyelamatkan saudara kita dari sesuatu atau rasa tidak baik ini ya, maka sama halnya kita mencintai mereka seperti kita dalam berukhuwah itu begitu ya. Jadi bukan hanya cinta kepada kebaikannya, tetapi ketika dia tidak baik, dia kita luruskan sebagaimana kita nggak mau nanti kita merasakan neraka seperti yang dialami oleh saudara kita. Jadi kita berusaha keras menyelamatkan bagaimana saudara kita agar tidak sombong. Ya, sekali lagi ini tolong dijawab pertanyaan saya, tapi tidak harus disampaikan. Yang berangkat ke sini tadi di jalan ada yang ketemu orang. Maksud saya kurang spesifik ya pertanyaannya. Jadi begini maksudnya, ketemu orang yang mohon maaf agak unyek sama kita, isu-isu koyo solihah dewi gitu. Ciri orang yang mulia karena karakter tawadhunya, ketika digitukan nggak sakit hati.
Tuh, 2 justru dijawab dengan salam. Bisa kan? Assalamualaikum, malah gitu. Bisa? PR loh ya. Ini kunci, kita sudah tahu itu di situ. Diengek nggak loro hati, tapi justru malah mendoakan. Salam itu kan mendoakan, ya. Agar beliau selamat dari apa? Dari rasa nengek. Jangan jadi korban orang lain, ya. Cukup kita saja yang jadi korban gitu. Walaupun kita nggak mempan gitu. Karena Masya Allah ya, kemuliaan itu akhlak. Dari bagaimana kita hari-hari, dari ilmu yang kita pahami itu kita praktekkan. Maaf ya, begitu muslimah, sorry ya. Baik, sekarang yang ke-6 ya. Yang ke-6, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini ada kata-kata dari Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan begini kata-katanya: orang yang paling tinggi di antara kalian adalah yang tidak pernah menunjukkan ketinggiannya. Masya Allah ya. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Sehingga maaf ya, kita nggak usah nonjolin diri bahwa kita itu ilmunya banyak. Kalau ada orang bodoh yang dia berkata-kata ngawur ya, kalau bisa diluruskan, tapi tidak harus kita nunjukin. Aku tuh belajar terus loh di Asisa tiap air panas ini. Saya itu sebenarnya kalau ngomong nggak boleh terlalu semangat. Kalau semangat terus batuk, alergi dingin. Jadi setiap musim dingin yang ini harus diterima karena itu takdirnya Allah. Anak saya alergi juga, tapi harinya gatal ya, Masya Allah ya, kakinya itu nggak sembuh-sembuh. Padahal makanan udah dijaga semua, telur enggak, ayam enggak, kayak gitu, tapi tetap gitu ya. Karena apa? Ini apa? Reaksi dari alergi itu masing-masing orang beda. Kalau saya batuk terus ke asma biasanya gitu. Landianya keluar banyak, malam itu ngikil ya. Baik, gak apa-apa. Bagian dari yang harus kita terima karena itu qadarullah. Jadi kata-kata Imam Syafi'i itu seperti itu. Orang tinggi tapi menyembunyikan ketinggian, gak nonjolin ketinggiannya. Masya Allah ya. Bisa kira-kira kita kadang teruji kalau ada orang, maaf ya, menurut kita yang ilmunya rendah tapi ngomongnya ngelantur, wah, rasanya tuh gatel ya, pingin wah, gak usah. Karena orang macam begini diladeni gak ada habisnya, ngabisin tenaga, energi, dan bikin kita terpancing kemarahannya, betul? Udah diam aja, senyum, diam begitu aja, udah capek sendiri. Karena energinya kan meledak-ledak keluar semua, habis itu baik. Kemudian yang ke-7, jauh dari penyakit hati, ya. Jadi kalau mohon maaf, orang itu tawadu, rendah hati, maka hadiah yang diberikan oleh Allah, kita tidak mudah terserang penyakit hati. Apa penyakit hati? Tahu ya? Iri dengki, padahal itu saudaranya loh sebenarnya. Iri dengki serai, ayo saudaranya gitu. Iri dengki serai hasad, siji disebut
hati yang ujub bangga diri, hati yang suka pamer. Mohon maaf, setiap mengerjakan sesuatu kita posting link status thread ralego rasanya. Hati-hati. Tapi bukan tidak boleh, posting itu boleh, tapi jaga hati ya. Bahwa kita tidak untuk pamer pada manusia semata-mata, benar, karena banyak orang yang sukanya sebenarnya pamer tapi berdalih untuk memotivasi gitu ya, biar yang lain terinspirasi. Kalau kita sekarang sedang umroh, kalau kita sekarang sedang bakti sosial di mana ngapain, wah keren gitu ya. Tapi qadarullah ketika kita posting yang kelihatannya nggak benar, yang jempoli satu pun nggak ada. Akhirnya apa? Sakit hati. Nah, penyakit kan? Kalau orang tidak karena itu, mau ada yang like, mau ada yang jempol apa enggak peduli. Karena tujuanku memang menyampaikan laporan. Kalau kita sudah menjalankan tugas seperti ini, biar nggak muncul fitnah. Satu, yang kedua, benar-benar ini adalah rangkaian dari kalau orang kadang belum punya ide, ini loh ada ide, biar diikuti karena itu baik. Masya Allah. Selama itu bisa kita jaga, silahkan, tidak apa-apa. Salah satu kita terbantu dengan medsos itu kan di situ ya. Yang tadinya harus datang tukang foto, harus pakai segala macam, sekarang gampang sekali untuk memviralkan, untuk ngasih tahu itu, masya Allah gampang sekali ya. Baik, itu yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Orang yang punya karakter tawadu itu akan meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang luar biasa. Rasa syukur. Sekali lagi saya mohon maaf ya, tehnya tidak saya minum, belum saya sentuh karena ada gula di dalam tubuh. Kemarin alhamdulillah cek terakhir itu udah normal 125 gulanya, tapi tensinya masih tinggi 180 per 68 kalau tidak salah. Terus saya tanyakan ke dokter spesialisnya itu, kenapa dok kok bisa gitu? Gulanya udah turun ya. Ya pengaruh gulanya bu, nggak langsung bisa normal. Dan itu terus harus digampur. Ya udah diterima. Makanya kalau beliutnya di kepala itu masih kadang bangun pagi itu nggak segera bisa fokus kalau melihat ya rangkaian dari kepala yang kalian itu. Makanya kalau mau keluar jauh, kata suami harus ada yang ngantar. Cuma itu tadi karena yang ngantar sakit, ya udah Bismillah. Alhamdulillah, nggak apa-apa, pelan-pelan makanya telat. Ya maaf ya. Itu nggak berat kalau anak laki-laki kan kayak gitu, kayak gitu. Saya nggak ini. Baik. Syukur, ya syukur itu tahu ya bu, seberapa pun yang dikasih oleh Allah kita syukur. Tapi kadang perempuan itu kan punya potensi untuk susah bersyukur. Ya, itu harus kita akui, nggak usah kita ingkari ya. Biasanya dikasih gaji akeh, Mario dikurang badan. Loh, kok kurang? Kok dinaikkan tambah? Kok malah dikurangi? Bukan fokus pada yang banyak ini, fokus pada pengurangan yang sedikit. Betul? Ngaku loh ya. Atau biasanya tanggal 1 udah dikirim di transfer kok ini aduh udah gelisah mau berangkat ke Aziza sudah terganggu mending namakan doain di bawah aku kepikiran gitu ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita kalau rendah hati itu mikirnya itu bukan pada yang kurang. Ya Allah, betapa banyak orang
teman-teman kita para istri yang tidak dikasih nafkah oleh suami. Mereka harus cari sendiri dan cari itu pun juga sangat terbatas jumlahnya. Ini kita tinggal menerima gitu. Contohnya itu begitu. Iya, ya Allah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah punya suami gitu. Alhamdulillah dikasih nafkah. Alhamdulillah bisa berangkat ke Aziza. Halo? Ada yang sempat mikir begitu tadi? Ini loh rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah aku mau gebu-gebu berangkat ke Azizah karena apa? Sudah dikasih nafkah oleh suami, walaupun dikurangi sedikit, tapi yang dikurangi cuma sedikit, yang dikasihkan banyak. Enggak kok, kenapa ya kok dikurangi? Ojo-ojo, nah mikirnya udah negatif gitu. Kok telat, kenapa ya? Ojo-ojo, nah selalu negatif. Orang yang bersyukur itu positif thinking. Jadi banyak hal yang dipikir itu adalah yang positif, bukan yang negatif. Fokusnya adalah ke hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Kalau suami kita kadang tidak menyenangkan pada pagi hari ini, rewel, tadi, anak tiga, budana Aziza, kok nyaluk macam-macam. Kita mikirnya apa? Jangan mikir rewelnya, ini ujian gitu loh. Kalau kemarin beliau baik-baik saja, kok sekarang rewel? Kan cuma hari ini, kemarin enggak. Ingat yang kemarin. Kemarin menyenangkan banget kok beliau enggak rewel kok. Baru sekarang mungkin minta perhatian. Mungkin semalaman kita cuekin. Mungkin karena beliau memang ada sesuatu yang kadang-kadang suami itu begitu. Kadang-kadang dia lihat istrinya pada saat istrinya sibuk. Maksudnya begini, pesawat ngerti orang WhatsApp macam-macam, buru-buru senang lihat kayak gitu tuh. Buru-buru dibantu, enggak dilihatin toh gitu ya. Karena melihatnya suami pada repotnya istri, pahala coba. Ibu menjadi sarana pahala buat suami itu membahagiakan dan pahalanya itu tinggi. Masya Allah. Loh, kalau kita yang rempong dapat pahala kan oke. Tapi masa yang lihatin orang rempong dapat pahala, itulah faktanya. Boleh suaminya lihat rempongnya wanita lain. Nah, itu baru kita ngeh ya. Jadi beliau lihat istrinya rempong, aduh ini sambil senyum-senyum. Ya Allah, kadang istrinya langsung mengatakan, Bu dibantu, jangan cuma dilihat. Ntar dulu, aku masih suka. Ada yang suka dengan melihat istrinya bolak-balik, nanti lama-lama juga dibantu, gak mungkin dilihatin ya. Tapi itu menjadi jalan buat kita untuk mendapatkan surga. Pokoknya kalau urusan sama suami, seorang istri itu mudah sekali dapat pahala dan mudah sekali dapat dosa. Halo, yang dapat dosa yang gimana? Cucu titik nggak ada dosa. Guru, Masya Allah pahala. Masa lu nonton punya segini. Terima, ya Allah. Mohon maaf, kadang suami itu, ibu, tidak harus diambil hatinya. Maksudnya begini loh, kadang ide muncul membantu itu disuruh, maka jangan capek-capek nyuruh. Tapi nyuruh ya jangan nesu gitu loh ya. Apa? Kalau sudah nadanya beda nanti dapatnya. Tapi kita coba bantu boleh atau apalah, tunjukkan bahwa itu bagian dari amal soleh yang beliau akan dapatkan pahala yang luar biasa juga boleh. Tapi yang jelas jangan kasar ya, jangan tunggu idenya untuk bantu. Kita yang memulai memberikan ide, wah dibantu enak loh, kok kita rampung kayak gitu, atau apalah kata-kata yang paling baik buat suami kita, kan kita yang paham ya sebagai istri. Makanya di situ Masya Allah ya, kalau kemudian kita ingat dari pasangan, kita ingat dari anak, bukan pada dia sisi menjengkelkan, bukan pada dia sisi untuk nyakitin dan lain sebagainya, tapi kita fokus pada kelebihan, maka yang ada adalah bersyukur. Ya Allah, iya, suamiku itu lebih banyak baiknya. Ya Allah, iya, anakku itu lebih banyak menyenangkannya.
Ya Allah, iya, orang tuaku tuh udah berjasa banyak sekali pada saya sampai akhirnya bisa menikah, bisa mandiri dan semuanya itu jasa orang tua. Sehingga kalau beliau kadang-kadang maaf, rewel, itu rewelnya juga belum sebanding dengan apa yang sudah beliau korbankan buat kita. Maka kita akan bersyukur. Kita bukan mungkin aku tuh baik. Yang terakhir, kemuliaan yang akan kita dapat ketika kita tawadhu adalah akan menjaga kedekatan kita kepada Allah, akan menjaga kedekatan kita kepada Allah. Taqarrub billahnya itu akan terjaga. Kenapa? Tawadhu itu membuat orang itu tidak hiruk pikuk gitu. Paham ya Bu maksudnya? Jadi kalau orang tawadhu itu, maaf, kalau dibandingkan dengan orang sombong itu hawanya panas. Tapi kalau tawadhu hawanya adem gitu. Sehingga apa? Kalau orang itu adem, mohon maaf, penjenengan sholat dalam kondisi ruangan yang terbuka, isis gitu ya, enak, habis mandi, khusyuk tidak? Khusyuk. Tapi beda dengan kita sumuk, keringat terus berlebaran, sholat kan kayak gitu, enggak betah kita. Maksudnya ademnya hati kita membuat kita itu, ya Allah, betapa baiknya Engkau. Ya Allah, udah. Akhirnya kita mau berlama-lama berzikir, mau berlama-lama dalam sholat, sampai sholat duha 12 rakaat sudah ditunaikan semuanya kurang. Coba. Karena saking pinginnya lagi, mendekat lagi, opon yo caranya, Masya Allah gitu. Maka bikin, kalau kita ingin dekat sama Allah, betah ketika sholat dalam rangka ibadah pada Allah, buat diri kita nggak nyombongkan diri, jaga hati kita, tundukkan bahwa semua yang dikasih itu Allah yang nitipkan, bukan kita yang mau. Kalau Allah mau cabut, kapan aja bisa. Baik, itu 9 keutamaan dari tawadhu. Terus sekarang bagaimana kalau ternyata kita sudah kejakitan virus kesombongan, virus yang mulai ujub, namanya lawan dari tawadhu itu ya. Maka caranya yang pertama, cara agar kita bisa tawadhu, nah gampangnya gitu ya, biar mudah nanti dipahami. Atau cara untuk menghilangkan rasa bangga diri. Bangga diri, kalau tadi kan rendah hati ya, ini bangga diri, tinggi hati gitu ya. Caranya yang pertama perbanyak tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Perbanyak membersihkan jiwa atau membersihkan hati dari penyakit-penyakit itu ya. Apa tuh penyakit? Orang yang tawadhu itu kan akhirnya jauh dari penyakit hati. Penyakit hati tadi sudah kita sebutkan. Ya kita mengatasi, nek pengen pamer ya. Kita misalnya punya apa yang baru, ini banyak, sedekah banyak. Di atas langit masih ada lagi ya. Ada orang yang sedekah melebihi kita tuh banyak. Ngapain kita segitu dipamer-pamerin? Nah, itu rangkaian dari membunuh, menekan ya, mengkondisikan. Udah cukup Allah aja yang tahu kalau kita mau sedekah gitu. Atau tadi urusan ilmu, misalnya kok kita gemas saja lihat orang, udah nggak usah di situ tempat kita untuk menunjukkan kalau kita punya ilmu, nggak di situ. Allah tuh tahu banget kok kalau kita punya ilmu tuh gitu. Gak usah kita pamer-pamerin ke orang yang bodoh itu. Kalau tahu ilmu kita tinggi, semakin semakin sakit hati ya. Jadi mereka gak perlu penjelasan kita kalau kita begini, gak perlu. Mereka malah gak suka. Yang kedua, kenali kekurangan diri. Jadi kalau kita mulai mau ada rasa bangga diri,
bangga diri. Aku kan bisa ini, yang lain kan enggak. Aku kan punya ini, yang lain kan enggak. Dirente dulu tulis ya. Pasti Allah tuh kasih kita semua tuh dua. Ada lebih, ada kurang. Maka cara ngatasi biar kita bisa tawadhu, kenali kekurangan kita, bukan potensi kita. Iya, aku bisa ngotot-ngototin kalau urusan medsos, kecanggihan teknologi misalnya untuk ibu-ibu lemah. Tetap aku butuh yang muda. Maka jadi wong tua aja sok senior gitu loh. Oh rasanya aku kayak yang menguasai kan aku kan udah sekian tahun. Giliran suruh buat data, ketandapan, gaptek, ya itu rakyat biar kita tuh walaupun senior, ya nggak usah lah begitu. Kita tuh sama-sama aja. Begitu juga dengan yang muda teknologi oke banget semuanya, tapi urusan hikmah tetap punya yang senior, yang orang tua. Sehingga kita tetap menghormati walaupun kita bisa teknologi, tapi urusan hikmah karena yang tua sudah menjalani proses kita, sementara kita belum gitu loh. Ya, sehingga di sini, masya Allah ya ibu sekalian, kita lihat ya Allah berkah banget kita di taklim itu, di majelis itu, insya Allah berkah banget karena setiap ada sesuatu yang akan mencolok dari syariat Allah itu selalu ada yang ingatin, selalu ada yang ngeri, selalu ada yang kita itu ayo balik kayak gitu ya. Masya Allah, tidak semua diberikan karena inilah kita bersyukur istiqomah dalam majelis taklim, dan mudah-mudahan Azizah ke-6 tahun ini itu menjadikan berkah buat semuanya dan menjadikan muslimah semakin solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya diingat betul, sikap sombong akan merugikan dirinya. Diingat betul. Jadi caranya ketika kita sombong, ketika kita mau tinggi hati, ingat kamu nanti celaka kalau sombong. Orang sombong tuh gak disukai orang. Orang sombong tuh Allah juga gak suka. Karena sombong tuh yang berhak hanya Allah saja gitu. Jadi kita, apa sih yang saya banggakan ini? Dari mana sih asalnya? Nah kayak gitu ya. Jelas itu nanti kita akan gak disukai orang kalau sudah kita itu tinggi hati, gak sefrekuensi. Frekuensi hati itu akan nyambung kalau sama ya. Enak diajak ngomong, curhat enak, berada dalam kepengurusan enak, berada dalam jamaah enak ya. Awalnya karena frekuensinya sama, tujuannya cuma satu, ingin mendapatkan ridho Allah, meninggal dalam posisi husnul khotimah. Yang berikutnya pandang persoalan dengan cara objektif atau sehat. Jadi orang sombong itu melihat persoalan tidak objektif tapi subjektif. Maksudnya ini kaitannya dengan apa? Pandang persoalan itu dengan objektif atau sehatnya. Kita dalam hari-hari tidak bisa hidup sendiri. Kita di masyarakat, kita di majelis taklim, ya, kita bersama teman, barangkali kita dulu waktu kampus, waktu SMA dan semuanya. Ketika ada yang berbeda pendapat, jangan kita ngerasa bahwa pendapat kita paling benar. Itu hak mereka untuk berbeda pendapat. Sehingga kita melihatnya harus objektif. Kenapa dia punya pendapat begitu? Backgroundnya kita lihat, karakternya kita lihat, dan bisa jadi pendapat dia walaupun beda adalah itu yang dibutuhkan, yang tidak sempat terpikir oleh pikiran kita. Ini kalau orang kesinggung dengan ide yang berbeda dengan kita, maka untuk berpikir objektif susah. Saya ngomong bertentangan senengane kulit lawan aku lho iku. Opo-opo ki rasa pendapat.
rusak kalau begini berorganisasi, bubar jalan gitu ya. Jadi kita harus hargai kalau kita punya ide, orang juga punya ya. Berbedanya itu nanti kita telah bersama-sama, tidak cuma dari diri kita tapi dengan orang lain. Nah ini yang kemudian membuat kita mau, maaf ya, orang itu kalau peluangnya idenya diterima, ininya oke, karena ada yang mengatakan peluang untuk sombong itu tinggi. Tahu Fir'aun ya? Fir'aun itu gak pernah sakit, kemauannya semua dituruti, kecerdasannya oke, makanya terus ikut ngaku dirinya Tuhan sampai kayak gitu tuh. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Itu sampai segitunya kan sombong itu terus dipelihara, terus dibiarin sampai akhirnya begitu gitu. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah. Baik, yang terakhir, bergaul dengan orang-orang soleh yang tawadu. Mohon maaf, orang soleh kok ada catatannya tawadu? Karena kadang kita melihat kesolehan orang itu dari gesek, wah bahasanya oke, wih hafalannya banyak, wih cara ngomongnya lancar. Padahal mohon maaf, mereka itu juga lagi berjuang. Banyak sekali yang arogan. Pernah kita lihat? Nah, udah. Kita bisa merasakan bedanya orang tawaduk sama enggak. Itu kita akan bisa rasakan. Datangi mereka yang tawaduk, kumpulin dalam artian riba ilmu, interaksi, silaturahmi dengan orang-orang yang tawaduk, maka insya Allah auranya akan nyiprat kepada kita. Bukankah kita itu dilihat, kata Nabi, siapa yang bergaul dengan orang penjual minyak wangi, maka dia akan kena semprotan minyak wanginya. Tetapi kalau dia bergaul dengan pandai besi, maka dia kena anuse, bahkan kena cipratan apinya, kayak gitu ya. Makanya Masya Allah, komunitas kita dalam Majelis Taklim Azizah ini jangan dianggap sepele. Ini bukan kebetulan, tapi qadarullah yang Allah takdirkan buat kita. Insya Allah Allah menghendaki kebaikan buat kita. Makanya jangan sampai ilmu yang sudah kita raup selama 6 tahun itu membuat kita congkak, membuat kita sombong. Jangan sampai. Kita berlindung pada Allah, mohon pada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan selama interaksi di Majelis Taklim Azizah ini memberikan kemanfaatan yang luar biasa, dan sekali lagi solihah itu menjadi level kita, sehingga kalau kita mau maaf ya, marah-marah muslimah solihah masa marah-marah, nah kayak gitu itu. Oh iya, jadi gak situ, jadi gitu. Mau perdentan, aduh, masa ya muslimah solihah kok perdentan, malu deh. Nah, akhirnya gak jadi, dan seterusnya. Artinya kita akhirnya punya ini ya, standar untuk kemudian mengendalikan diri itu tidak harus menunggu dari orang lain, tapi cukup dengan ilmu yang kita dapatkan selama ini menjadi bekal untuk mengerim saat syahwat bergejolak, saat nafsu menggebu-gebu, mengajak ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu muslimah salihah, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga hati kita terjaga dari bangga diri, dari ujub, dari apa yang selama ini, mohon maaf, kita punya tidak membuat kita merasa lebih dibanding dengan yang lain. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Moga mudah-mudahan mungkin ada yang mau ditanyakan kepada ustaz kita, bisa di luar tema. Untuk jawab pertanyaan, monggo. Monggo bertanya. Adakah yang mau nanya? Nah, silakan. Ibu sebelah sana. Pakai mic atau iya dengar ya? Pakai mic biar dengar. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Dan yang diberikan ini hari ini manfaat untuk kami kalau kita evaluasi itu kan kalau sendiri saya sendiri selalu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di ilmu yang diberikan oleh Ustaz sangat bermanfaat untuk kami. Ada pertanyaan untuk Ustaz dari hasil saya selalu mengevaluasi diri, apakah yang disampaikan oleh Ustaz itu sifat-sifat yang kemudian ketika kita usianya bertambah ada semacam tidak lagi emosional, tidak lagi kemerungsung, tidak lagi reaktif untuk hal-hal ada sesuatu, kemudian dapat menahan diri dan tahu diri posisi di mana. Apakah sifat-sifat itu termasuk dalam wujud kita memperbaiki diri menjadi muslimah yang tawadu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya utuh ya. Jadi kalau dikaitkan dengan kondisi usia, Ibu coba saya tanya, di sini ada yang usianya di atas 50? Ibu masih ingat ya usianya sekarang di atas 50. Waktu ibu berusia kira-kira 20, 25? Bedakah? Beda. Apanya yang beda? Dulu sering marah-marah, sekarang enggak? Terus saya tanya lagi, kapan ibu belajar Islam? Kira-kira di tahun ring 20 sampai 25 itu sudah mulai tersentuh belajar, saya pengen ini, pengen itu, atau belum? Atau masih fokus dengan karirnya, fokus untuk ininya dan lain sebagainya? Masih itu? Kira-kira pengaruh apa yang kita rasakan masing-masing ya, masing-masing ketika kemudian ada perubahan yang tadinya semuanya meledak, reaktif dan semuanya itu kok tiba-tiba turun? Apakah ini hanya karena faktor usia, sementara kita tidak pernah mengikhtiarkan bahwa meledak-ledak itu nggak baik, marah-marah itu nyakiti orang, kita merugi dan lain sebagainya? Nah, pertanyaan itu direnungkan. Terkait dengan kondisi psikis manusia, semakin tua itu harusnya memang semakin turun emosinya, ininya, semuanya. Tetapi tidak sedikit orang yang usianya sudah bukan hanya lebih dari 50, sekitar 60, 70, pengen lagi seaneh-aneh, nesu-nesunya orang tambah hilang tapi tambah nemen banyak. Kenapa mereka bisa begitu? Gak mau belajar. Gengsi aku makan kabak kok kon rebunan Azizah. Ngerasa apa? Mereka kan jadi levelnya sama dengan aku. Aku disamakan dengan mereka. Kalau mereka sih disamakan dengan aku, oke-oke aja. Ada ya begitu. Jadi mohon maaf, kalau kemudian kita bisa merunduk, kita bisa mengubah itu. Pertama, atas izin Allah. Yang kedua, ikhtiar dari kita yang mau belajar. Ya Allah, saya gak mau kayak gini terus. Bukankah selama ini kritikan masuk pada kita, Bu, ojo senang nasu-nasu itu kesal kok anaknya misalnya, atau suaminya. Dikandani seakan kalau usianya baru segitu dan kita belum membuka diri mau belajar. Tapi ketika bismillah, sejalan dengan itu manjada wajada. Siapa yang ada kemauan, maka di situ Allah kasih jalan. Pengen rana susu, lo dalami, yuk
bareng-bareng, ojo dewean. Karena kalau sendiri, iku kok terpancing-pancing. Kalau interaksi dengan yang lain, mohon maaf. Hadir di majelis taklim, lihat ibu-ibu yang senyumnya tulus, yang datang dengan wajah yang polos, itu sentuhan sendiri buat orang yang senangannya nesu-nesu. Ya Allah, ibu-ibu kok izin apa nesu? Tidak, paling tidak itu menjadi remeh. Kalau seminggu sekali ketemu dengan orang macam begitu, maka kalau sebulan 4 kali, bayangin, ngerem, coba kayak apa itu? Kalau itu sebulan, kalau itu setahun, kalau itu 6 tahun, Masya Allah, gak bisa kita hitung seberapa banyak Allah sudah memberikan itu loh. Tools yang kemudian kita bisa ngerem ego, ngerem marah, ngerem kemerusungan dan lain sebagainya, itu udah bisa. Karena menjadi habit, sudah menjadi akhlak, sudah menjadi pribadi. Artinya keselarasan pertama izin dari Allah, kedua ikhtiar kita dari kemauan untuk ngerem, kemudian yang ketiga kita mau belajar. Orang mau belajar itu sedikit. Kalau minta diajarin, orang minta diajarin kita rata-rata gampang. Tetapi mau belajar kepada siapa, apapun ilmunya yang penting untuk kebaikan, itu tidak semua orang mau. Gengsinya yang didahulukan. Dan gengsi itu tabir paling tebal, paling kuat untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah itu bukan cuma kita dari belum Islam jadi ke Islam. Sudah Islam itu yang belum dapat hidayah itu banyak. Makanya kita lihat ada orang yang rajin sholat, tapi semangat ini. Ya. Udah, Mak. Ada orang rajin sholat, tapi kok nyolongan. Ada? Nah, masjid rajin, jamaah oke, kok nyolongan. Makanya istirahat dulu Pak Ustaz. Ternyata hampir setengah 10. Ini pertanyaan pertama dan terakhir ya. Karena terkait kondisi juga ini sudah minta harus istirahat. Karena nanti sore ada lagi. Sebenarnya tadi sampai mana tadi itu tadi yang menolong. Nah, ada orang yang rajin sholat, rajin taklim, maaf ya, jangan tersinggung sama nani rasanya mau kenapa kok oh tajam banget, dia ngerti ya update orang lain itu selalu dia yang pertama. Kenapa bisa begitu? Itu indikasi bahwa dia nggak mau belajar dari apa yang ilmu dia dapatkan. Ilmu yang dia dapatkan tidak kemudian berusaha iki implementasinya aku ki koyo opo, tidak pernah berpikir begitu. Nah, orang yang tawadhu itu mau mikir, oh itu materi kok ini banget ya, berarti saya harus begini-begini. Makanya terus kemudian ada perubahan. Biasanya nesuan, tidak nesuan, biasanya senang rasanya udah mantap sekarang. Mudah-mudahan itu bagian dari ikhtiar Ibu, izin Allah juga, dan Masya Allah kita bisa istiqomah untuk sama-sama ngerem gejolak syahwat yang tidak baik. Amin. Baik, itu semoga ada manfaatnya. Cukup sekian dari saya. Kita tutup dengan doa sederhana ya.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taubatik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkan hati ini atas agamamu. Wahai sang pembolak-balik hati, kuatkanlah diri ini untuk urusan taat kepadamu. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sungguh betapa celakanya kami jika ilmu itu kami tumpuk sementara kami tidak berubah dari sisi akhlak. Betapa celakanya kamu jika kami punya ilmu tapi kami merasa bangga di antara yang lain sehingga kami merendahkan saudara-saudara kami. Ya Allah, sang penguasa hati masing-masing manusia, bersihkan hati kami ya Allah. Gugurkan penyakit-penyakit di hati kami ya Allah. Jadikan kami muslimah yang salihah. Jadikan kami muslimah yang rendah hati, dan jauhkan kami dari perasaan tinggi hati ya Allah. Sungguh sebaik-baik teladan kami adalah Rasulullah SAW. Beliau sangat tawadhu ya Allah. Kami ingin mencontoh beliau ya Allah. Kami tidak mau rusak amal-amal kami ya Allah. Kami tidak mau ambil pahala-pahala kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Istiqomahkan kami di majelis taklim azizah ini ya Allah, sehingga ini bisa jadi cara atau sarana agar kami terjaga dari sifat-sifat sombong atau takabur. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sungguh betapa banyak saudara-saudara kami yang tidak seberuntung kami, tetapi mereka bisa jaga hatinya ya Allah. Kami ingin seperti itu ya Allah. Jangan cuma Engkau kasih urusan dunia kami mulia, tapi hati kami penuh dengan kesombongan ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sungguh kami ingin menjadi muslimah yang semakin hari semakin salihah, dan kami ingin sarana azizah ini menjadi kami bisa terjaga dari penyakit-penyakit hati seperti riya, dengki, sombong, dan lain-lainnya ya Allah. Sungguh Engkau maha menjaga hati-hati kami. Kabulkanlah permohonan kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, jaga hati kami, lindungi kami, dan jauhkan kami dari siksa-Mu, yaitu siksa api neraka. Mudahkan kami, mudah untuk masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dulu teman-teman muslimah salihah, itu yang bisa saya sampaikan ya dalam rangka tawassul